Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Yusro, NPM 106, dan ada juga teman saya Agustian Mahendra Putra, NPM 099, Davina Nasjwa Ardelia, NPM 108, Calvin Alfiansyah, NPM 117, Nadia Aura Wulan S, NPM 124, Mas Rifatul Roida, NPM 127, dan Rindi Putri Lestari, NPM 130. Di sini kami akan menjelaskan proyek makalah yang telah kami tulis yang berjudul Project Citizen. Tujuan penulisan Project Citizen ini adalah untuk mengetahui apa saja yang sudah diberikan negara kepada mahasiswa dan apa saja yang sudah mahasiswa berikan kepada negara. Yang pertama adalah bantuan subsidi kuota dan UKT saat pandemi COVID-19. Pendidikan adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena dengan adanya pendidikan maka akan lahir para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi lainnya. Oleh sebab itu, warga harus diberikan akses agar bisa mendapatkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini menyebabkan sektor perekonomian menjadi tidak stabil yang berdampak pada proses pembelajaran yang dilakukan. Contohnya, mahasiswa yang kesulitan untuk membayar UKT serta membeli provider data guna kelangsungan proses pembelajaran online mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Republik Indonesia akhirnya memberikan bantuan berupa subsidi kuota internet yang diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan meringankan pengeluaran saat pandemi COVID-19. Selain bantuan kuota internet, pemerintah juga mengeluarkan program subsidi uang kuliah tunggal. Bantuan UKT atau SPP diperuntukkan bagi mahasiswa aktif jenjang program pendidikan D1, D2, D3, D4, dan S1 serta profesi yang orang tua atau penanggung biaya kuliahnya mengalami kendala biaya karena terdampak COVID-19. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan anggaran untuk subsidi kuota internet gratis sebesar 2,3 triliun rupiah kepada 26,84 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Sementara untuk bantuan UKT, pemerintah menyiapkan anggaran senilai 745 miliar rupiah kepada 310.508 mahasiswa aktif yang bukan penerima KIP dan bukan peserta bidik misi. Bantuan UKT ini diberikan dengan besaran batas maksimal 2,4 juta per mahasiswa. Jika besaran UKT ini lebih dari 2,40 juta rupiah, maka selisih UKT tersebut menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswanya. Kedua, program KIP kuliah. Pemerintah telah membuat program KIP kuliah bagi mahasiswa. KIP kuliah sendiri merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas, SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, namun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Program KIP kuliah sendiri memiliki tujuan, yaitu membantu calon mahasiswa yang terkendala biaya agar tetap dapat memperoleh hak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Hal ini sesuai penjelasan dari pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di pasal 76 ayat 1 berbunyi, pemerintah daerah dan atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studi sesuai dengan peraturan akademik. Salah satu prioritas kelompok calon mahasiswi yang tak diprioritaskan menerima KIP kuliah yaitu berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang disertai beberapa bukti kemiskinan yang sah seperti pemegang kartu keluarga sejahtera KKS, terdata di DTKS Kemensos, berasal dari panti asuhan atau panti sosial, dan peserta program keluarga harapan PKH. Selain itu, KIP kuliah terdapat kelompok prioritas menerima KIP kuliah lainnya, yaitu pemegang KIP, mahasiswa dengan keterbatasan akses termasuk difabel, asal daerah 3T, Papua dan Papua Barat, serta mahasiswa pada kondisi khusus karena bencana atau lainnya.
Yang terakhir, apa yang diberikan negara kepada mahasiswa adalah program Kampus Merdeka oleh Kemdikbud. Kampus Merdeka sendiri merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, Kampus Merdeka juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pertukaran mahasiswa Merdeka. Dalam program ini, mahasiswa dapat melakukan pertukaran dengan kampus lain, baik kampus di dalam negeri maupun di luar negeri, di mana pertukaran ini dilakukan secara sementara dalam kurun waktu yang telah disepakati di awal. Program pertukaran mahasiswa bertujuan untuk mengeksplor dan mempelajari keberagaman budaya di Nusantara, kemudian berteman dengan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, dan juga kesempatan belajar di kampus lain di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai magang. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa mendapatkan banyak keuntungan, seperti peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang, kemudian pengalaman kerja yang berharga untuk digunakan setelah lulus dari universitas, kemudian juga pengetahuan tentang praktik terbaik dalam industri dan sektor yang diminati. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kampus mengajar. Kampus mengajar adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melalui program ini, mahasiswa bisa membuktikan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para murid sekolah dasar dan menengah untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka. Kemudian ada studi independen, di mana program ini bertujuan ilmu praktis dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan industri. Juga kesempatan untuk masuk ke dalam jalur karir yang diinginkan oleh mahasiswa, dan juga pengalaman mengimplementasikan ilmu sesuai standar industri. Dan ada juga riset dan penelitian, proyek penelitian di pusat riset, dan yang terakhir adalah wirausaha, yaitu mengembangkan usaha dengan di bawah bimbingan profesional. Yang pertama adalah kontribusi dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa mempunyai peran dalam melakukan perubahan dan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Misalnya, dalam lingkungan kampus, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, melakukan penelitian, dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada, serta menciptakan ide-ide dan gagasan-gagasan dari penelitian yang dilakukan. Dalam masyarakat, mahasiswa dapat berperan sebagai aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, melakukan kontrol terhadap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang yang dikuasai. Dengan para mahasiswa yang seperti itu, tidak menutup kemungkinan pembangunan bangsa akan cepat tercapai dan kesejahteraan masyarakat akan merata. Yang kedua adalah upaya menegakkan hak asasi manusia. Adanya peran mahasiswa dalam upaya menegakkan HAM sangat penting. Peran tersebut sangat diperlukan karena begitu banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang terdapat dan begitu melekat pada diri seseorang. Upaya mahasiswa menegakkan HAM yaitu dengan mengecamnya tindakan-tindakan yang telah melanggar HAM, seperti mempublikasi tulisan-tulisan melalui media, poster, dan demokrasi secara tertib tanpa anarkis, mendukung upaya negara dalam menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM, dan menggelar peradilan HAM. Yang ketiga adalah upaya dalam membangun hukum. Salah satu penggerak bangsa adalah pemuda. Di sisi lain, kita tahu bahwa ada sekelompok pemuda yang kita sebut sebagai mahasiswa. Mahasiswa adalah salah satu aset bangsa dalam membangun hukum di Indonesia. Sebagai pemuda yang lebih berintelektual dan berpengaruh, mahasiswa melakukan gerakan-gerakan yang intelektual pula dalam rangka membudayakan hukum di kalangan pemuda lain. Dalam hal ini, yang menjadi target utamanya adalah pelajar SMA. Yang keempat, mahasiswa melakukan bela negara. Dalam pelaksanaan bela negara, tidak berwujud perang saja loh, akan tetapi kita sebagai mahasiswa dapat melaksanakan banyak cara bela negara, seperti belajar yang rajin, tidak percaya dan menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan ujaran kebencian, hidup toleransi dan tolong-menolong, melestarikan budaya Indonesia,
menjaga dan mengharumkan nama bangsa secara nasional maupun internasional. Serta sebagai mahasiswa kita bisa loh ikut perang. Perang yang seperti apa sih? Perang yang seperti memerangi korupsi di lingkungan sekitar kita, menolak paham radikalisme dan narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Poin kelima yaitu ada mahasiswa sebagai kontrol sosial. Di sini diartikan bahwa mahasiswa sebagai sosok akademisi sudah seharusnya memiliki pikiran yang lebih kritis dalam menanggapi semua masalah yang ada di masyarakat. Tidak hanya melakukan demonstrasi, mahasiswa juga bisa melakukan diskusi atau melakukan kajian-kajian tentang problematika yang terjadi dan solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Poin keenam, apa yang diberikan mahasiswa kepada negara adalah dengan mencintai dan menggunakan produk lokal. Mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan agar bisa untuk mencintai produk-produk buatan dalam negeri dibandingkan dengan produk luar negeri, yang mana notabene para generasi muda saat ini lebih memilih barang-barang buatan luar negeri hanya untuk mementingkan gengsi semata. Mahasiswa saat ini tidak hanya berfungsi untuk menyukseskan kampanye cinta produk lokal dengan tetap membeli produk-produk dalam negeri, akan tetapi mahasiswa juga diharapkan bisa untuk mengembangkan potensi produk dalam negeri dengan cara melakukan sosialisasi dengan diadakannya webinar baik bagi pelaku usaha lokal maupun masyarakat luas agar lebih mengetahui bagaimana cara untuk memasarkan produk lokal yang diproduksinya bagi produsen maupun kampanye untuk cinta produk lokal untuk konsumen. Yang ketujuh adalah memberikan inovasi melalui KKN, yang artinya optimalisasi peran mahasiswa melalui kuliah kerja nyata menjadi begitu penting untuk dilakukan. Tujuannya agar mahasiswa mampu berkontribusi dan berdaya guna dalam masyarakat. Peran sebagai agen of change yang disandang oleh mahasiswa dalam KKN yang dilakukan diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan secara mandiri di kediaman masing-masing. Adapun aktivitas dan inovasi produk yang dihasilkan dituangkan ke dalam laporan akhir mahasiswa. Inovasi yang telah dihasilkan sebagian besar diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal para mahasiswa tersebut. Sedangkan kegiatan yang bersifat edukasi dipublikasi secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui media sosial para mahasiswa masing-masing. Poin selanjutnya adalah menjadi relawan atau volunteer. Aksi kemanusiaan oleh mahasiswa tidak bisa dianggap sebelah mata. Aksi kemanusiaan merupakan gerakan mahasiswa dan manifestasi dari wujud kepedulian sosial. Peran mahasiswa dalam hal ini konkret, real, dan tidak kalah penting dari gerakan-gerakan mahasiswa dalam bentuk lainnya seperti penelitian, mengikuti konferensi ilmiah, mengikuti lomba ilmiah, bahkan demonstrasi. Dengan niatan tulus, ikhlas, mereka hadir membantu para korban dalam melakukan evakuasi, membantu memberikan pengobatan, membantu menghilangkan trauma pada anak-anak, hingga proses pendataan korban. Aksi kemanusiaan yang dilakukan saat bencana merupakan gerakan alternatif yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pada akhirnya, kita semua harus belajar bahwa berbagi bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah negara telah memberikan fasilitas dan dukungannya terhadap mahasiswa tanpa terkecuali. Adapun beberapa hal yang telah diberikan oleh pemerintah pada mahasiswa yang telah diuraikan di atas, seperti KIP kuliah yang sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang kuliah tetapi terhambat oleh ekonomi. Kini semua masyarakat dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya tanpa perlu khawatir tentang keadaan perekonomian mereka. Mahasiswa sebagai calon generasi penerus bangsa juga sudah sepantasnya berkontribusi terhadap negara. Seperti yang sudah diuraikan di atas, sesuatu yang diberikan mahasiswa kepada negara antara lain yaitu memberikan inovasinya melalui program KKN,
mencintai dan menggunakan produk dalam negeri menjadi kontrol sosial dalam masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik negara ataupun mahasiswa sudah seharusnya saling bekerja sama dan saling mendukung untuk memberikan inovasi dan ide-ide terbaiknya untuk negara. Selain itu, kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya memberikan kontribusi nyata kepada negara kita untuk Indonesia yang lebih baik lagi.